Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulhijjah dan hanya dalam hitungan hari ke depan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji akan berwukuf di Arafah. Tahun ini seperti kita tahu semua, pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan haji dari luar Arab Saudi, hanya dari Arab Saudi saja. Itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah di Saudi Arabia kita bisa pergi haji gitu saja. Tidak. Jadi kita harus dapat surat rekomendasi juga. Jadi kalaupun kita sudah di sana, istilahnya tasrihnya itu harus dapat dari Kementerian Haji untuk bisa pergi haji. Yang saya dengar kalau orang non Saudi harus diperiksa, kemudian sudah biaya dan seterusnya yang dibayarkan untuk keperluan di Arafah, Mina dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita tahu semua itu hanya satu kali haji. Dalam hidup beliau hanya satu kali haji. Haji yang satu kali itu kemudian dinamakan oleh para ahli sejarah. Tentu saja dinamakannya belakangan, bukan di zaman Nabi langsung dinamakan. Dinamakan sebagai Hajjatul Wada atau haji apa? Haji perpisahan. Karena setelah haji itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak haji lagi. Dan saat pergi haji itu beliau ceramah khutbahnya di Arafah. Sebagian mengatakan lokasinya di Masjid Namirah kalau kita ke sana sekarang. Itu ada di Arafah. Khutbahnya pun dinamakan khutbatul wada atau khutbah perpisahan, karena itu merupakan khutbah terakhir Rasulullah SAW di kota Mekah. Setelah itu beliau SAW balik ke Madinah, kemudian seperti kita tahu semua meninggal di Madinah. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ketika beliau khutbah di Arafah, itu isyarat tidak balik lagi sudah disampaikan. La'alli la alqakum ba'da 'amin hadza fi hadzal maqami abada. Kemungkinan aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Jadi isyarat itu sudah dirasakan, sudah disampaikan. Dan dalam keterangan lain Rasulullah menyebutkan dalam hadis lain, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Nah, ketika itu umur Nabi sudah 60 lebih. Dan beliau mengatakan dalam kesempatan berbeda, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Usia umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalilun minhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melewati angka 70. Alhamdulillah nih kalau bapak-bapak sudah di 70 ke atas sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sehat semua ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu beliau khutbah itu sudah merasakan itu. Sudah merasakan bahwa khutbah ini juga apa?
khutbah yang terakhir. Maka beliau hajinya itu betul-betul napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Haji itu kan napak tilas Nabi Ibrahim. Kemudian kita menapak tilasi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memulainya haji itu berada di Mina dulu, yang disebut dengan Tarwiyah. Itu tanggal 8 Zulhijjah. Hukumnya kata para ulama mengatakan hukum sunnah. Karena hukum sunnah biasanya dari Indonesia kita tidak mengambil tarwiyah, terutama yang ikut dengan pemerintah biasanya tidak ikut tarwiyah. Itu kalau kita mau menapaktilasi perjalanan Rasulullah itu kita bertarwiyah. Apa tarwiyah itu, Ustaz? Tarwiyah itu merenung. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 3 malam berturut-turut mimpinya sama. Apa mimpinya? Mimpinya menyembelih anaknya. Berturut-turut 3 malam. Sehingga beliau merenung itu di tempat namanya Mina. Ini bagaimana ini? Ini wahyu atau ini perintah atau bagaimana? Ya, berikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Aku melihat dalam mimpiku aku apa? Aku menyembelih. Sehingga ulama mengatakan mimpinya Nabi itu juga wahyu. Nah, beda dengan mimpi kita. Kalau kita kan mimpinya sudah hitam putih, nggak ada mimpi warna ya. Mimpi hitam putih. Kata ulama, mimpinya Nabi itu wahyu. Apa dalam mimpinya? Inni adbahuka, aku menyembelihmu. Sehingga ulama juga menafsirkan kurban itu yang paling utama itu yang disembelih. Ustaz, memang ada kurban yang tidak disembelih? Ada. Yaitu kalau orang menyembelih atau memotong unta. So, unta itu bukan disembelih. Unta itu ditusuk. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar itu ditusuk. Jadi kalau unta lagi berdiri begini, diambil pisau itu ditusuk. Nah, cara memotong unta itu berbeda dengan cara memotong domba atau sapi. Kalau kita memotong domba, kambing, dijatuhkan, disembelih, digorong. Nah, kalau unta itu ditusuk. Maka ulama mengatakan kurban yang paling baik itu yang sembelih. Ada riwayat yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib ketika haji itu memotong 75 ekor unta. Dia potong sendirian. Yang tidak tahu, kok kuat banget Ali? Bagaimana caranya? Karena caranya bukan dijatuhkan. Caranya bukan digorok kalau unta. Jadi tinggal bawa pisau, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusuk nanti untanya kaget. Nah, saya kena pisau nih. Gitu. Kiranya. Lah, sudah langsung. Darahnya jatuh, ngalir darahnya. Nggak perlu dijatuhin lagi kalau kita. Nggak perlu diikat. Nah, ulama menafsirkan karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya itu, inni adbahu, aku menyembelihmu, maka ulama mengatakan hewan terbaik dalam hal kurban adalah apabila dia disembelih, yang pertama. Yang kedua, karena kemudian Allah menyebutkan kami ganti bidhibhin azim, fadainahu bidhibhin azim, setelah anaknya sudah mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Setelah anaknya itu, ya Al-Quran tidak disebutkan siapa nama anaknya, hanya disebutkan anaknya sudah siap, bisa jelaskan. Kemudian satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Kemudian diganti oleh Allah, juga diganti dengan sembelihan.
Fafadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan sembelihan, bukan dengan hewan apa tadi? Unta, dengan sembelihan. Sehingga ulama mengatakan hewan terbaik dalam hal kurban itu apabila perorangan, maka dia apa? Domba atau kambing, karena disebutkan dzibhin adzim, sebaiknya yang badannya besar, yang betul-betul tangguh, yang kelihatan baik. Ini giliran mau kurban carinya yang paling kecil. Itu sih bukan dzibhin adzim, sekedar kurban, karena diganti dengan sembelihan. Nah, Rasulullah SAW waktu beliau haji itu menapak tilasi itu. Jadi beliau ada di mana? Di Mina, merenung seperti merenungnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika merenung itu atas perintah itu dalam keyakinan kita, anaknya adalah Ismail alaihi. Ustaz, mengapa harus dikatakan dalam keyakinan kita? Sebab yang pertama, di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama anaknya, tidak disebutkan siapa anaknya. Dan kita tahu semua bahwa Ibrahim alaihissalam punya anak satu lagi namanya Ishak. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan yang mau disembelih itu adalah Ishak, bukan siapa? Dari mana Ustaz kita punya keyakinan Ibrahim menyembelih siapa? Menyembelih Ismail. Rasulullah SAW mengatakan, Ana ibnu Dhabihain, aku ini anak keturunan dari dua orang yang mau disembelih. Aku ini anak keturunan dari dua orang yang mau disembelih. Yang pertama adalah ayahnya, siapa? Abdullah. Kenapa ayahnya? Jadi waktu sumur Zam-Zam tidak banyak mengeluarkan air, kering, susah airnya, kakeknya Abdul Muttalib bernadar, nanti kalau sumur ini baik lagi, anakku kusembelih lah, kira-kira begitu, asal bicara. Makanya ini kita tidak boleh nih asal bicara nih. Kenapa? Kena kafarah, kena denda. Apa dendanya? Kalau sudah mengucapkan dengan sumpah kena dendanya puasa 3 hari. Nah itu Abdul Muttalib mengatakan nanti anakku kusembelih. Tiba-tiba air Zam-Zam sumurnya itu keluar air banyak, maka dia menggantinya dengan menyembelih unta. Yang kedua tentu saja Ismail alaihissalam, sebab Rasulullah SAW itu garis keturunannya adalah Ismail. Maka dalam keyakinan kita, anak ibnu Dhabihain adalah maksudnya adalah Abdullah dan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihi. Lalu bagaimana klaim yang mengatakan yang mau disembelih Ishak? Di Al-Quran tidak disebutkan, saya katakan namanya tidak disebutkan di Al-Quran. Hanya disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka manakala anak itu sudah mulai bisa, sudah mulai dewasa, Al-Quran tidak menyebut namanya. Yang pertama, Ishak itu tidak tinggal di Saudi Arabia. Ishak itu tidak berada di Mekah. Ishak berada di mana? Di Palestina. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah punya anak Ismail dari istri keduanya Hajar, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyuruh istri satunya lagi, yaitu Sarah. Lihat Sarah, pergi ke sana,
Kemudian Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Bukankah wahai Muhammad datang kepadaku kisah tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamunya itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim di Palestina, faqalu salama, mereka berkata assalamualaikum. Nabi Ibrahim tidak kenal dengan tamunya ini siapa. Qala salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam, ini kaum yang aku tidak kenal. Siapa kalian ini? Rupanya yang datang ini malaikat. Nabi Ibrahim pamit dari keluarganya sebentar, kemudian balik bawa sate. Dalam Al-Quran disebutkan faraba ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Pamit dari keluarganya, balik membawa ijlin samin, anak daging sapi yang muda yang sudah dibakar. Faqarrabahu ilaihim, ditawarkan ke tamu-tamunya itu. Karena tamunya malaikat tidak ada yang makan sate. Faqarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun. Dia berkata, Nabi Ibrahim berkata, mengapa kalian tidak ada yang makan? Fa'aujasa minhum khifatan. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut. Ini kalian nggak ada yang mau makan, sudah aku tawarkan baik itu. Dikatakan qalu la takhaf. Para tamunya itu berkata, jangan kau takut wahai Ibrahim. Apa? Ngapain dia? Tamunya itu datang. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Kemudian para tamunya memberi kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa engkau bakal punya anak. Ini di mana nih? Di Palestina. Wa basyaruhu bi gulam. Jadi ini anak kedua nih. Dari apa? Dari Sarah di Palestina. Ini yang kemudian nanti jadi Bani Kanaan. Jadi yang di Palestina itu bukan berbahasa Arab, bukan keturunan apa? Dia jadi Bani Kan. Jadi kan setelah zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian kita tahu banjir besar di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di antara zaman Nabi Nuh itu wa hamalna liman ma'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan keturunan dari Nabi Nuh. Di antara keturunan itu nanti kemudian ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemudian ada di Palestina disebut dengan Bani Kanaan. Istrinya Sarah itu kaget luar biasa karena dikabarkan oleh malaikat bakal punya Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun. Istrinya itu terkaget, tercengang, fasaqqat wajhaha, sampai mukanya itu merah padam kaget. Wa qalat ajuzun hakim, dan dia berkata, aku sudah tua, ajuz. Apalagi akim. Apa itu akim? Sudah divonis mandul. Apa iya bakal punya anak? Kata para malaikat, sudah demikianlah takdir yang Allah tentu. Ini kan luar biasa ini kisah ini. Jadi kalau kita baca, ada kisah Ibrahim alaihissalam yang punya anak yang telat dari Sarah itu. Ada yang lebih telat lagi, siapa? Nabi Zakaria. Kata Zakaria, dia sudah tua, sudah renta, sudah ubanan, kan? Apa disebutkan? Kemudian tiba-tiba malaikat menyabarkan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, dalam surah Maryam. Wahai Nabi Zakaria, aku kasih kabar gembira untukmu, engkau bakal punya anak namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang nama-namanya saja belum ada yang punya, kira-kira. Kaget Nabi apa? Nabi Zakaria, apa iya bakal punya anak?
sampai masih bertanya dia, ya Tuhanku berikan tanda-tandanya. Tandanya kata Allah, Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Engkau tidak akan berbicara dengan manusia selama 3 malam. Jadi kalau udah ada yang sepuh ntar pulang gak bisa ngomong, tanda-tandanya punya anak lagi jangan-jangan. Qala rabbi ij'al li ayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin. Itu menakjubkan, tapi masih ada pasangannya, ada istrinya. Lebih menakjubkan lagi kemudian kisah Maryam alaihissalam. Tidak punya apa? Tidak punya pasangan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dari yang di Kanaan, dari yang di Palestina sekarang itu punya anak namanya Ishak. Dari yang di Mekah punya anak namanya Ismail. Rasulullah SAW menyebutkan, aku ini anak keturunan dari Ibnu Dhabihain, dari Ismail alaihi salam. Maka dalam keyakinan kita, pada setiap tanggal 10 Zulhijjah kita apa? Selain bersalat Idul Adha, kita berkurban. Apa Ustaz kurbannya? Kurban itu taqarrub ila Allah. Sejak kapan ada kurban Ustaz? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika dua kisah siapa? Dua anaknya. Naba abnai Adam bil haqq il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika anaknya dua ini diminta berkurban, fatuqbila min ahadihima, diterima oleh Allah dari salah satunya, wa lam yataqabbal min al-akhar. Ulama tafsir mengatakan karena yang satu kasih kurbannya yang jelek, kambingnya kambing apa kalau sekarang kambing kacang kan. Fatuqbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, wa lam yataqabbal min al-akhar, tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulanna, anak saudaranya yang satu berkata, aku akan bunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takwa. Maka di ayat lain tentang kurban Allah menyebutkan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tidak mengalir kepada Allah darah dan dagingnya, walakin yanalullahu taqwa, tetapi mengalir kepada Allah. Itu begitu Qabil dan Habil, artinya sudah sejak zaman Nabi Allah Adam itu sudah ada kurban. Atau qabila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika salah satu saudaranya sudah siap untuk membunuh, saudara satunya lagi tidak mau melakukan apa. Inni akhafullaha rabbal alamin. Itu sedemikian primitifnya, sedemikian tertinggalnya di zaman itu. Begitu dia sudah bunuh saudaranya, dia bingung mau diapain. Ini saudara saya mau diapain. Kemudian kita tahu semua dalam Al-Quran menceritakan Allah apa? Allah kirim burung gagak. Guraban, burung gagak itu guraban. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk menunjukkan kepada dia bagaimana cara mengurus jenazah saudara. Maka Nabi Allah Ibrahim kurbannya itu pertama dzabah, apa? Sembelih. Maka Rasulullah SAW pun ketika mau menyembelih diceritakan, bukan apa? Bukan nahar, bukan menusuk beliau pun menyembelih. Merenungnya Ibrahim itu tempatnya namanya Mina, harinya dinamakan
dinamakan hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Berangkatlah nanti setelah 8 Zulhijjah itu. Kalau sekarang jalan kaki ini jamaah haji. Kalau yang sehat kemana? Ke Mina, ke Arafah. Tanggal 9 habis salat subuh seperti ini berangkat ke Arafah, berwukuf di Arafah. Jam berapa di Arafah dimulainya ibadahnya? Begitu selesai salat Jumat. Jadi kalau jamaah di Indonesia umumnya sejak tanggal 8 sudah diantrin oleh maktab-maktab itu kemana? Ke Arafah, bukan kemana? Yang ke Mina. Kalau kita mau menapaktilasi perjalanan Rasulullah yang mengambil dari kisah Ibrahim, mestinya berada di mana? Di Mina. Jalan kaki. Ustaz, kenapa kok maktab itu tidak mengantarkan ke Mina? Sebab orang Indonesia ini umumnya dikit-dikit mau naik bis, malas jalan kakinya. Kalau diantar ke Mina dulu, besok pagi ngejemput lagi, ngantar mana? Ke Arafah itu sudah susah, orang sudah sangat banyak. Maka diantara langsung ke mana? Bermalam ya. Maka itu kalau di ulama fikih secara fikih mengatakan itu hukumnya sunnah, ya sudah hukumnya sunnah. Tapi kalau menapaktilasi yang betul-betul menapaktilasi itu bermalam di mana? Di Mina. Baru jalan kaki ke mana? Allah Subhanahu wa taala membuat aturan wukufnya dimulai setelah zuhur karena orang harus jalan kaki dulu dari Mina ke Arafah. Maka begitu masuk kumandang waktu adzan zuhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat menjamak dan mengqasar salatnya saat beliau ada di tenda, saat beliau tidak kemana-mana. Kenapa? Karena mulianya hari. Jadi orang boleh salat menjamak dan qasar, kita tahu kalau dia berperjalanan jauh. Kita mau ke Surabaya, kita jamak dan qasar salat kita. Boleh. Itu namanya li'ajli safar, karena berperjalanan jauh dan dalam safar itu ada masyaqqah, ada kesulitan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji, beliau ada di tenda, beliau duduk-duduk, tidak kemana-mana. Kemudian beliau salat apa? Menjamak dan mengqasar salat. Kenapa? Karena mulianya hari itu dikhususkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Bahkan dalam satu hadis qudsi disebutkan Allah malu untuk tidak mengijabah doa apabila ada yang berdoa pada hari apa? Hari Arafah di padang Arafah. Sedemikian mulianya. Maka salat zuhur kita 2 rakaat, salat asarnya 2 rakaat, dilanjutkan dengan zikir dan berdoa. Nah ini problema jamaah Indonesia biasanya energinya sudah habis karena sejak semalam sudah nginep di situ, sudah tenaganya habis. Begitu habis zuhur bukannya doa, tidur. Karena tadi malamnya sudah berdempet-dempetan di tendanya, tidurnya tidak nyenyak. Kalau bukan tidur, dia pergi keluar tenda cari tetangganya. Yang pergi haji kloternya beda. Misalnya. Nah, padahal itulah semulia-mulia hari, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah. Puncak dari seluruh pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di. Maka tidak sah kalau orang pergi haji pada tanggal 9 Dzulhijjah dia tidak wukuf. Dia boleh jadi tidak tarbiyah tadi. Dia boleh jadi tidak mabit di Mina. Dia boleh jadi tidak melempar jumroh, digantikan oleh saudaranya. Tetapi wukuf di Arafah dia harus ada dalam kondisi apapun.
Maka dulu saya waktu zaman mahasiswa itu kalau ada jamaah yang sakit, biasanya dirawat di rumah sakit Indonesia di Aziziah itu, kita antar pakai ambulan. Kita antar kemana? Ke Arafah. Asal dia ada di Arafah, selama dia masih bernyawa, statusnya adalah haji, maksud calon haji, kita antar dia ke Arafah agar dia bisa berwukuf di Arafah. Yang lainnya bisa ditunaikan oleh saudaranya. Jumrohnya bisa digantikan oleh saudaranya, oleh anaknya, oleh orang lain. Tapi berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Sebab puncak pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di mana? Ya. Apa itu Ustaz Arafah? Arafah itu berasal dari kata i'tiraf, yu'arraf, araf. Kita tahu diri kita. Kita sadar diri kita. Kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba-Mu yang penuh maksiat ini ada di sini, datang di tempat ini, bermohon pada ampunan-Mu. Itulah Arafah. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah itu, bagi yang haji, dia tidak sunnah puasa sunnah Arafah. Bagi kita yang ada di Indonesia atau yang tidak haji, apa? Sunnah. Kenapa? Karena yang haji itu diharapkan fisiknya sehat, cukup energinya. Maka bukan cuma dia tidak puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah pun dia tidak salat Idul Adha. Saat kita di sini apa? Maka dia dianjurkan untuk menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, tanggal 10 sudah apa? Melempar Jumratul Aqabah. Li'tiraf di situ, nangis di padang Arafah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, teruslah berdoa kalian sampai terbenamnya apa? Mata. Nah, ini yang tadi saya katakan, sayang kalau banyak jamaah di Indonesia itu pada tanggal 9 Zulhijjah yang harinya paling baik, yang ditunggu-tunggu itu kemudian lengah. Apalagi yang berangkatnya kloter-kloter awal, sudah capek, nunggunya sudah 30 hari, bekalnya sudah mulai apa? Tipis, karena kopernya sudah isi kurma semua. Jadi yang diribut itu beli kurma, beli teko, tekonya teko kuning, made in China nih. Boleh saja ya, bagian dari oleh dan seterusnya. Tapi jangan kemudian mengubah niat berangkat haji. Nah itu biasanya tenaganya sudah habis, energinya habis, sehingga fokus melaksanakan ibadah hajinya sudah hilang. Nah, tanggal 9 ini orang berwukuf, beriktiraf. Rasulullah SAW dulu wukuf, dan sedemikian pentingnya wukuf itu sampai apa? Sampai salat yang hukumnya wajib pun dia apa? Dijama oleh Rasulullah SAW. Maka ini orang-orang Syiah itu salah paham. Mereka bilang boleh sholat itu tidak lengkap atau dijama selama hidup. Karena Rasulullah itu pernah menjamak tidak kemana-mana. Padahal jamak di situ dilakukan Rasulullah itu li ajlin nusuk istilahnya, karena sedang beribadah yang lain, yaitu ibadah haji, wukuf di Arafah. Rasulullah SAW wukuf di Arafah, kemudian beliau khutbah. Maka sekarang kalau kita haji, apalagi yang pakai rombongan KBIH, nanti ada wukuf atau ada khutbah Arafah. Dalam khutbahnya itu Rasulullah pertama mengatakan tadi kemungkinan tidak balik lagi.
Yang kedua kata Rasulullah apa? Mulai hari ini seluruh yang namanya riba sudah aku perangi. Riba jahiliyah sudah selesai. Tapi sekarang kita malah apa? Hidup kita sekarang banyak di riba. Bahkan hutang negara dalam riba dan seterusnya. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW apa? Berbuat baiklah kepada istri kalian, pasangan kalian. Fa innakum qad akhadtumuhunna bi bismillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dari orang tuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Nabi, bahkan menjadi halal kalian dengan mereka karena nama Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah kepada istri. Ini ditegaskan dengan Arafah nih. Mungkin buat kita tuh biasa saja Ustaz, kita selama ini baik sama istri. Bangsa Arab ketika itu sampai hari ini banyak mereka yang kalau dengan anak perempuannya, istrinya dicambuknya pakai kabel sampai hari ini mereka. Maka Nabi mengatakan, kalaupun engkau harus memukul istrimu, pukullah darban ghaira mubarrah. Pukullah dengan pukulan yang tidak tidak melukai sedikit pun. Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, bagaimana itu darban ghaira mubarrah? Bagaimana itu pukulan yang tidak melukai? Pukullah dengan kayu siwak. Kayu siwak segini kan? Masa luka kayak guys? Itu pun jangan di jangan di wajah. Rasulullah SAW waktu khutbah Arafah itu menyampaikan bahwa pertama riba sudah aku perangi, yang kedua berbuat baiklah kepada istri kalian. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, sesungguhnya darah kalian, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haram. Darah kalian sudah tidak boleh lagi terjadi balas dendam. Kalau ada apa-apa maka lakukanlah penegakan hukum, bahasa sekarang ya, qisas, yaitu penegakan. Sebab bangsa Arab ketika itu karena mereka hidup dalam kabilah-kabilah, dalam suku-suku. Kalau ada suku A yang terbunuh satu orang, nanti suku A ini akan mengejar suku B siapa saja yang dibunuh. Maka terjadilah perang. Namanya qatlul bitawaffuq, pembunuhan secara serentak. Nanti di sini kalau ada yang terbunuh, dia balik lagi. Maka Al-Quran menegaskan dalam hal qisas terjadi kehidupan. Ustaz, bagaimana kehidupan kok dibunuh? Maksudnya yang hanya boleh dibunuh itu yang melakukan. Yang melakukannya pun nanti akan dipelajari apakah dia melakukannya dengan niat melakukan pembunuhan. Ulama fikih kemudian menjelaskan ada yang disebut dengan qatlul amdi, ada yang disebut dengan qatlul ghair amdi. Pembunuhan dengan niat, dengan sengaja, itulah yang dibunuh, itulah yang diqisas. Tapi kalau tidak dengan sengaja, tidak dengan niat, tidak dengan alat-alat bukti, tidak diqisas. Bahkan satu hadis Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau wahai anak cucu Adam, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu punya ayahmu. Karena Nabi pernah berbicara begitu, sehingga ulama fikih mengatakan kalau ada ayah mencuri harta dari anaknya, dia tidak boleh dipotong tangannya. Sebab keterlaluan anaknya. Kata Nabi mengatakan anta wa ma. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Arafah, selesai khutbah turunlah Turunlah ayat Al-Qur'an. Ayat ketiga dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Maka kata penulis buku Rahiqul Maktum, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, beliau mengatakan begitu ayat ini turun,
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis. Umar bin Khattab bertanya kepada dia, "Bima yabkikum ya Abu Bakr? Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Wallahi ma ba'dal kamal illa nuqsan." Demi Allah, tidak ada lagi kalau sudah sempurna semuanya. Al-Quran sudah menyebutkan Islam diridhai sebagai agama. Al-Quran sudah sempurna, ma ba'dal kamali illa nuqsan. Tidak ada lagi kalau sudah sempurna kecuali bahwa akan satu persatu gugur. Ini satu tanda bahwa Rasulullah SAW akan apa? Akan meninggal. Dan Masya Allah, itulah haji terakhir Rasulullah SAW. Itulah khutbah terakhir Rasulullah SAW. Selesai haji, ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, apakah kita haji tiap tahun?" Kata Rasulullah, "Kalau aku jawab iya, niscaya dia menjadi wajib setiap tahun. Tetapi dia hanya sekali dalam seumur hidup kalian." Masya Allah, hikmahnya sekarang kita rasakan. Kalau disuruh wajib tiap tahun seperti wajibnya sholat, betapa susahnya. Ternyata hanya dikatakan satu kali dalam seumur hidup. Kapan wajib itu datang? Nah, yang menjelaskan kemudian ulama fikih. Kata Imam Syafi'i, kewajiban itu datang alal faur. Apa maksudnya alal faur? Begitu orang itu mampu, sehat secara fisik, mampu secara finansial, datang tanggal bulan Dzulhijjah atau datang bulan-bulan haji seperti tadi dibaca dalam salat, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Barang siapa yang masuk sudah menunaikan ibadah haji, kata Imam Syafi'i, kalau masuk bulan-bulan haji itu orang punya kemampuan materi, fisiknya sehat, tidak sakit, maka pada diri dia melekat kewajiban pergi apa? Pergi haji. Kalau dia meninggal belum haji, maka dia meninggal dalam keadaan fasik. Meninggal dalam keadaan. Ustaz, sekarang bagaimana antri? Kalau begitu buktikan niat kita, yaitu memulai membuka tabungan haji sebagai bukti niat kita. Kata Imam Abu Hanifah, hukumnya bukan alal faur, tapi hukumnya tarafi, yaitu boleh kalau orang masih sehat saja. Nanti tahun ini dia nggak bisa, dia kewajiban dia gugur, dia bisa tahun depannya lagi. Ini memang Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam memandang kewajiban itu dua hal yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hukumnya salat zuhur itu begitu matahari tergelincir, itu kata beliau adalah faur. Serta merta orang punya kewajiban salat zuhur. Maka kita itu diutamakan salat di awal waktu. Karena melekat kewajiban dalam diri kita itu serta merta. Tapi kata Imam Abu Hanifah, hukum itu tidak serta merta melekat. Dia boleh sepanjang waktu itu, sepanjang waktu zuhur, dari mulai matahari tergelincir sampai dengan masuk waktu asar. Maka di mazhab Imam Abu Hanifah biasa orang menunda sholat. Sholat fardunya ditunda secara jamaah, zuhurnya ditunda, subuhnya apa? Ditunda. Kalau kita habis adzan langsung apa? Salat. Di mazhab Abu Hanifah, di mazhab Hambali itu ditunda biasa. Nanti berapa menit ke belakang. Nah, ini kebetulan sekali, Masya Allah. Kebetulan sekali secara iklim cocok. Di negara-negara bermazhab Hanafi umumnya punya musim dingin. Jadi kalau subuh dikumandangkan adzan jam 4 misalnya, jam 4.30 misalnya, langsung sholat, masih terlalu dingin, ditunda dulu, lama ditunda. Maka kalau kita ke Mekah ini termasuk ditunda. Tapi kalau di Indonesia itu diterapkan tidak cocok.
Karena kita sebentar kemudian sudah suruh. Maka saya tidak setuju itu ada masjid yang menunda. Bahkan nama masjidnya pun apa? Masjid Ahmad bin Hanbal. Ditunda sebenarnya. Kalau ditunda itu tidak tepat dengan suasana Indonesia yang kebetulan lokasi negaranya berada di garis khatulistiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, ya saya haji dulu baru umroh, bagaimana hukumnya? Boleh, tidak ada halangan. Ya Rasulullah, saya umroh dulu baru haji, bagaimana? Boleh. Tapi kalau engkau umroh dulu baru haji, kena denda. Kan datang ke sini niatnya mau apa? Niatnya mau haji, kau malah umroh, maka kena denda. Sebab engkau melangkahi niat, menyalahi niatnya mau haji tapi diganti dengan umroh. Jamaah haji Indonesia umumnya begitu. Nah, untuk mempermudah, karena datang niatnya mau haji tapi bikin umroh, karena melanggar niat maka dia kenakan denda. Ya Rasulullah, bulan bagaimana? Aisyah kata Nabi SAW, nanti kalau sudah bersih ambil lagi miqat, ambil lagi tempat awal, maka disuruh pergi ke Tan'im. Maka sampai hari ini nama masjidnya pun Masjid Aisyah, karena dari masjid itu Aisyah memulai awal ambil miqatnya, karena dia waktu mulai haji itu datang apa? Datang bulan. Kamu silahkan miqat, mau umroh silahkan. Maka ini hikmahnya, kalau kita pergi umroh, kita datang ke Mekah, kita mau umroh lagi, kita nggak perlu balik ke Jeddah, balik ke Yalamlam, karena Yalamlam itu adanya di Yaman, wilayah Yaman. Tapi kita perlu cuma apa? Cuma ke Tan'im. Itu hikmahnya. Kata Nabi, ambil mikot, ambil lagi di Ji'rana, silahkan bermikot di Ji'rana, agak jauh, lebih jauh daripada Tan'im. Itu semua hikmahnya kita rasakan sekarang, sehingga Nabi SAW memudahkan haji, memudahkan umroh. Apa doanya? Tidak ada doanya, karena tadi nampak jelas perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, maka tidak ada doanya. Cukup kita berniat. Insya Allah tahun depan saudara-saudara kita yang tahun ini belum bisa berangkat, ya, karena ditunda, insya Allah dimudahkan Allah tahun depan bisa berangkat. Semoga diberikan kesehatan, ya, diberikan panjang umur. Kemudian kita yang barangkali belum ada kesempatan, insya Allah tahun depan atau mulai sekarang kita punya niat, kita azamkan niat kita untuk bisa melakukan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tahun ini kita tidak pergi ke Mekah, kita tidak haji, maka sebaiknya kita puasa apa tadi? Puasa Arafah. Puasa Arafah, maka puasalah kita pada tanggal 9 Zulhijjah. Allah a'lam bishawab. Saya kira demikian. Silakan jika ada yang menambahkan, ada yang komentar, ada yang bertanya, boleh tafadhol masykuran. Silakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, Mekah, Ka'bah khususnya itu kan poros bumi, ya Ustaz. Jadi orang melakukan tawaf itu ibaratnya alam semesta kita yang tidak berputar sesuai dengan cara kita melakukan tawaf. Nah, pernah saya mendengar cerita atau apa itu yang mengatakan bahwa kalau seandainya di Ka'bah itu sudah tidak ada tawaf, itu ibaratnya seperti ada terjadi perubahan keseimbangan bumi, gitu ya, artinya sudah terjadi kiamat. Nah, sekarang ini kan kondisi COVID nih, otomatis kan nggak ada satu orang yang tawaf. Nah, ini gimana dengan yang benar tadi Pak, cerita atau katanya Ustaz yang mengatakan bahwa kalau sudah nggak ada yang tawaf di situ, berarti ini sudah kiamat, karena alam semesta sudah tidak dalam kondisi yang seimbang. Ya. Yang pertama, tawaf tidak pernah berhenti sampai hari ini. Jadi kalaupun COVID, kalaupun sulit, tetap saja masih ada orang yang tawaf.
Cuma tawafnya itu tidak sebanyak yang biasa. Di mana tawafnya Ustaz? Bukan di Ka'bah yang di lingkaran dekatnya, tapi bisa di mana? Di lantai atas. Tetap ada yang tawaf, bukan berarti tidak ada yang tawaf. Hanya memang dibatasi seperti kita sekarang inilah, masjidnya dibatasi. Ramadan kemarin itu misalnya salat tarawih itu hanya diizinkan untuk, kalau bahasa kita namanya DKM, untuk pengurus DKM. Kebetulan DKM-nya banyak orangnya, mulai dari office boy, ya kan, cleaning service sudah banyak, ditambah mungkin bagian sound system. Cuma yang bagian sound systemnya karena bajunya Arab, kita lihat kira-kira kita pikir ustaz, padahal dia bagian sound system itu teknisi ya. Jadi karena jumlahnya banyak, maka kemarin ketika tarawih Ramadan kita lihat ada 3 saf, 4 saf. Tapi sesungguhnya itu semuanya hanya pengurus DKM Masjidil Haram. Bukan kebetulan pengurus DKM sini nih. DKM Masjidil Haram. Siapa tahu ketua DKM-nya? Tahu nggak? Ketua DKM itu Syekh Sudais. Nah, itu dia ketua DKM. Jadi kalau ada di sini yang ketua DKM, bangga. Wah, level saya sudah isi. Beliau itu ketua DKM Masjid Haramain Syarifain, yaitu Masjid Mekah dan Masjid Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu ketua DKM. Asal bacaannya ikut saya sudah saja. Nah, sama sudah itu insyaallah. Jadi tetap pada apa? Tetap pada ada yang tawaf, bukan berarti tidak ada yang tawaf. Tawaf ini, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ada waktunya berhenti. Kapan? Ketika salat, ketika kumandang salat, iqamah maksud saya, ketika iqamah maka kemudian semuanya apa? Salat, tidak ada lagi tawaf. Tapi tawaf sendiri kan setara dengan salat. Maka tawaf itu kita punya wudu dalam keadaan berwudu. Sering saya sampaikan kalau manasik haji itu, saya katakan kalau takut tawaf batal karena gampang sedikit-sedikit buang angin batal gitu. Ada orang kan yang jenisnya begitu tuh, gampang batal, boleh bawa air, wudunya wudu asal kena air saja. Tapi sekarang ada keran kan di dalam Masjidil Haram itu disiapkan keran yang untuk mendesak itu. Walaupun ya kalau bapak atau ibu-ibu yang ngeri juga, bagaimana tawaf begini nih terpisah dari rombongan. Orang Indonesia kan paling takut terpisah dari apa? Apalagi yang motong orang Turki banyak jumlahnya. Waduh, makin takut. Saya pernah cerita mungkin ya, ada orang tawaf itu lupa, Ustaz saya ini lupa terus Ustaz. Lupa kenapa? Lupa hitungan. 1, 2, lupa, saya udah pakai karet gelang, kasih 7. Jadi kalau 1 pindah, 2 pindah ya. Begitu dia 4 pindah, dia bingung tadi pindah ini dari kanan apa ke kiri kan? Nah kalau yang kayak begini udah susah, dia harus tuntun di tawafnya. Jadi tawaf itu ya sama. Artinya kalau dia tidak ada berhenti tawaf diganti dengan salat jamaah. Tapi begitu selesai salat jamaah, kadang-kadang imam Masjidil Haram belum pergi, orang sudah apa? Sudah rebutan lagi mencium Hajar Aswad. Ini orang Indonesia ini hebat Pak. Di saat susah begitu cium Hajar Aswad, ada jokinya orang Indonesia. 300 rial Ustaz, 300 rial Allah. Ini Indonesia ini 3 in 1 di mana-mana ada jokinya. Nah ini kita tidak terhenti sampai pada saat pandemik seperti sekarang. Bahkan kemarin Masjidil Haram tetap menyelenggarakan salat tarawih, hanya saja saya katakan pesertanya hanya DKM. Andai kita DKM sana bahagia banget ya. Nah itu DKM menjadi peserta salat tarawih. Sekarang sudah lebih dibuka.
terutama Masjid Nabawi itu lebih dulu dibuka daripada apa? Daripada Masjidil Haram. Masjid Nabawi lebih dulu. Silahkan Pak Haji, silahkan. Waalaikumsalam. Salah satu kota yang lain kan Muzdalifah. Itu secara historis tadi kan binakan perasaan Ibrahim Nuh di situ juga memang ada gambaran sebenarnya. Nah ini sebenarnya gambaran bukan hanya gambaran, tapi juga harus memang minat di situ. Nah Muzdalifah itu gimana? Cerita ya. Yang kedua, Arafah itu kan kalau misalnya historis dulu ketemunya Nabi Adam dengan Hawa bukan? Jadi apakah itu juga merupakan suatu apa firasat ketemunya Nabi Adam? Bagaimana sehingga begitu mulia di situ tanpa wukuf di Arafah, enggak ada. Jadi artinya apakah itu maksudnya sehingga karena ini kan adalah ada mengatakan manusia pertama. Tidak, tapi artinya disitulah memuliakan itu. Ya, yang pertama soal pertemuan Adam dan Hawa. Saya terus terang belum pernah membaca keterangan hadis ya bahwa pertemuannya ada di mana? Ada di Arafah. Wallahu a'lam, mungkin saya terlewat gitu, tapi saya sendiri belum pernah membaca. Tetapi esensinya ada juga yang keliru nih kalau pergi haji atau umrah. Pergi ke Jabal Rahmah yang ada di Arafah, doa biar ketemu jodoh. Atau doanya bukan di situ, doanya di Multazam, doanya di Ka'bah. Tidak perlu berada di mana? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah hanya gunung saja tempat kita berziarah, kita lihat. Nah, cuma katanya Ustadz di sini Nabi Adam ketemu saya sama Siti Hawa di sini. Semoga saya ketemu sama pasangan saya di sini Ustaz. Ketemu juga sih, tapi pedagang asongan. Ada yang tulis namanya, ya. Tulis namanya. Ini yang berlebihan, tidak benar, tidak ada. Bahkan kalau kita mau ke Gua Hira pun itu tidak ada sunnahnya, dalam artian tidak dianjurkan ya kita lagi naik kemudian doa di sana. Tapi kalau fisiknya kuat, pengen tahu ya boleh. Itu lama itu naiknya, kurang lebih 2 jam. Kalau kita mau ke Gua Hira, sudah 2 jam kita sampai capek di sana. Itu Gua Hiranya dicoret-coret sama orang Indonesia. Arek-arek Surabaya gitu. Wah, ini kurang kerjaan banget. Ada yang nulis, ada yang jualan Coca-Cola, orang Indonesia juga. Itu bawa Coca-Colanya itu bagaimana itu ke atas sana. Nah ini padahal itu semua itu tidak ada syariat yang mengatakan doa di situ, tidak ada. Seperti tadi apa? Pertemuan tentang Adam dan Hawa di mana? Ya. Wallahu a'lam, kalau mungkin ada kisah-kisah yang saya terlewat membaca. Tapi esensinya adalah bahwa memang Rasulullah SAW menyebutkan, dan memang Al-Quran menegaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia itu yang ada di mana? Di Bakkah, yang ada di lembah yang kita sebut sekarang dengan nama Mekah. Itu artinya lembah. Rasulullah SAW menegaskan, setelah Ka'bah dibangun, baru dibangun kemudian apa? Masjidil Aqsa. Sekian ribu tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Jadi yang paling tua memang apa? Mekah. Baru kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Nah, kalau yang kemarin ramai di Turki apa? Masjid Hagia Sophia. Kalau itu karena kisahnya itu sebelum dimasuki atau sebelum dibeli oleh Muhammad Al-Fatih, sebelumnya adalah apa? Gereja dari zaman Bizantium pada abad ke-5 Masehi kalau tidak salah. Itu merupakan gereja dari Bizantium, kemudian masuk ke Muhammad Al-Fatih membebaskan Turki, Konstantinopel secara umum. Maka kemudian itu dibeli dan dijadikan wakaf oleh Muhammad Al-Fatih.
Jadi wakaf untuk umat Islam. Di era Kamal Atatürk, ketika Kamal Atatürk itu menghapuskan sistem Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani tahun 1920, maka tahun 1928 tahun 19 sekian atau persis itu dibalik menjadi dinyatakan sebagai museum. Maka oleh pemerintah yang sekarang dikembalikan jadi masjid. Nah, lalu Muzdalifah apa Ustaz? Muzdalifah betul tadi. Jamaah haji itu mabit. Apa sih Ustaz maksudnya mabit? Mabit itu melewati malam, dihitung malam sampai dengan pergeseran waktunya. Karena kalender Islam ini kan kita tahu kalendernya pakai bulan, bukan pakai sistem matahari. Jadi melewati setengah malam sampai dengan, kalau sekarang pakai jam, sampai dengan jam sekian, maka dia sudah dianggap bermabit di Muzdalifah. Maka haji itu jadi napang tilas semua itu. Lalu Ustaz, apa hubungan kisahnya? Ketika Nabi Allah Ibrahim kemudian tadi saya katakan merenung di Tarwiyah, kemudian berada di Arafah, kemudian berangkat menuju Mina. Berangkat menuju Mina itu istirahatnya di Muzdalifah. Maka tidak boleh kita pengen cepat. Ustaz, mumpung kosong saya, kalau haji ini jam 10 udah lewat saja, tinggalin nanti di Muzdalifah, saya mau langsung lempar jumroh di Mina. Kosong, Mina kosong nggak loh? Karena orang belum waktunya sholat Jumat, belum waktu sholat, sudah sholat duluan ya kosong lah. Sama dengan kita sholat subuh, mau sholat duluan kosong. Nah, selesaikan di situ, baru berangkat menuju Mina. Lemparlah jumroh yang satu tiang saja itu. Namanya Jumratul. Kalau sudah Jumratul Aqabah, sudah melempar satu tiang, kita boleh potong rambut itu. Sudah boleh ganti baju. Sudah selesai pertama, baru selesai pertama dari proses haji, boleh ganti baju. Apa yang belum boleh Ustaz? Yang belum boleh hubungan suami istri. Ada jamaah tanya saya, Ustaz, iya, kita lupa nggak tahalul sani. Maksudnya nggak tahalul sani itu adalah pergi ke Mekah. Karena itu harus nanti tawaf dulu, tawaf ifadah. Jadi tawaf dan sa'i. Terus kita hubungan badan, udah kelanjur pulang, kan gimana usaha hajinya? Ini panjang urusannya, saya bilang. Bagaimana bisa lupa urusan satu itu? Jadi dia harus selesai dulu rangkaian haji. Semua rangkaian haji selesai, termasuk tawaf nanti, tawaf ifadah, yaitu tawaf dan sa'i, kemudian nanti tawaf wada, tawaf perpisahan, baru selesai urusan haji. Walaupun ulama mengatakan tawaf wada itu ibadah mustaqillah, dia ibadah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan haji. Tapi tidak pantas kalau kita ada di Mekah, meninggalkan Mekah tidak apa? Tidak tawaf. Kita harus tawaf. Saya ada teman Pak, itu penyelenggara umroh, pimpinan travel. Dia kalau Mekah dia bilang, saya enggak umroh. Kenapa? Saya kerja lagi. Astagfirullah, saya bilang, kamu udah sampai Mekah enggak umroh? Enggak, saya kan lagi bawa jamaah, saya nganterin aja kan. Jangan gitu, saya nanti tidak berkah. Datang harus dengan tawaf dulu, muliakan. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan. Doanya ada. Ya Allah, muliakanlah rumah ini, muliakanlah orang yang mengunjunginya, muliakanlah, tambahkanlah kebahagiaannya, tambahkanlah rezekinya. Wa zid man syarrafahu wa karramahu, dan tambahkan orang yang memuliakannya kemuliaan di rumah ini. Tidak semua orang berkesempatan menatap Ka'bah langsung. Alhamdulillah, insyaallah Bapak, kalau tahun ini sekali lagi belum berangkat, insyaallah Allah mudahkan ya di tahun yang akan datang. Dan buat yang punya rencana umroh, semoga segera dibuka ini pintu umroh ya. Semoga di tengah kondisi pandemik ini, walaupun kita sulit, kita berharap ya, kita berharap sekali dapat kembali ke Mekah, dapat kembali ke tanah suci.
Demikian saya kira. Jika ada lagi yang menambahkan, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sekali lagi ini di bulan Dzulhijjah, mengingatkan diri sendiri, jamaah sekalian, mari banyak beramal, banyak beribadah. Kemudian ini adalah penutup tahun nih kalau dalam kalender Islam. Kadang-kadang kita lupa, kita penutup tahun tahunya apa? Desember. Ini adalah penutup tahun. Semoga penutup tahun kita menjadi bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.